Paling pas kita belanja ya, kayak Bella pas langsung habis belanja cerita sama kita, dia mau beli mie ayam tapi orangnya nggak ngerti, dia sampai bilang sampai diperagain betul. ya sampai diperagain. Ya kita ini ya kita langsung bahasa isyarat aja, mau beli ini gitu. Ya paling kendala bahasa sih. Nggak bahasa ya? Nggak ada lagi selain itu? Yang mungkin seru sesuatu yang menarik gitu, berarti ini kan sekalian bikin film, sekalian kita jalan-jalan. paling jalan-jalan aja, kita foto-foto sama aku, sama Kat, semuanya kita foto-foto di tembok Cina kan di vlog sama Maksima ya 1,5 jam, jadi kita foto-foto di sana gitu aja sih. Berarti total pembuatan dari reading sampai akhirnya film ini selesai itu berapa lama Mas? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Di Beijingnya sendiri berapa lama? Di Beijing 2 minggu, sekitar 2 minggu. 2 minggu, oke. Saya sebenarnya agak-agak nervous karena pertama jujur Mbak Asma, saya adalah pengagum Mbak Asma, di rumah saya banyak buku dan novel gitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa gitu bisa ada satu pangku ngobrol bareng. Satu yang mau saya tanyakan sama Mbak Asma, berarti ini adalah novel kedua, betul Mbak, yang dijadikan film atau saya salah? Yang pertama sebelumnya ada My Night Haji, terus ada Rumah Tanpa Jendela. Oh iya. Terus ada yang berbarengan dengan novel dan produksinya. Jadi novelnya filmnya berdasarkan sinopsis itu Umi Aminah. Umi Aminah jadi sudah 3. Kalau dari sinetron ada Catatan Hati Seorang Istri sama Cerita Tito. Dua-duanya dari buku juga. Jadi sekarang mungkin kalau layar lebar mungkin yang keempat ya. Berarti layar lebar ini adalah film keempat, novel keempat yang akan Dan dibuat. Assalamualaikum Beijing itu mungkin novel Asma yang paling romantis karena menjawab tadi gitu ya, menjawab yang ragu tentang cinta sejati ya. Kalau ada yang ibunya mungkin sedih baca Catatan Hati Seorang Istri ya, karena luar biasa ya, betul. Cadangan air matanya luar biasa ya. Nah itu yang sedih-sedih baca Catatan Hati Seorang Istri gitu ya. Kalau mau ketawa bisa baca Judul Film, kalau mau romantis bisa baca Assalamualaikum Beijing. Mbak Asma, boleh saya tanya gini, di sini ya, Mas Morgan kan memerankan karakter Zhong Wei gitu, dan punya istri yang sakit APS gitu ya Mbak ya? Calon istri waktu itu. Oh, itu masih calon istri gitu ya? Boleh diceritain sedikit nggak Mbak, penyakit APS itu apa, terus kenapa tiba-tiba Mbak Asma kok berani untuk mengangkat perempuan yang mengidap penyakit APS? Oke. Jadi tahun 2005, ini penting informasinya. Tahun 2005 saya email-emailan dengan pembaca. Jadi ada seorang pembaca dan ternyata dia muslimah penderita APS atau disebut anti-postpolitik syndrome. Jadi sindrom pengentalan atau pembekuan darah. Jadi kalau di mata dia bisa buta mendadak seperti yang tadi kita lihat di trailer. Kalau di jantung dia kena serangan jantung dan tokoh aslinya itu mengalami itu. Kalau di otak dia bisa stroke dan stroke itu berkali-kali sampai terakhir itu lupa keluarga, lupa ibunya, lupa siapa-siapa gitu ya, nggak ingat apapun, bahkan sampai lumpuh gitu loh. Jadi saya waktu itu pengen kayaknya kisahnya menarik, tapi ada 2 hal yang saya pelajari dari muslimah ini. Yang pertama, dalam kondisi yang maut bisa menjemput dia kapan saja ya, orangnya sabar banget, ikhlas banget, sampai dia tuh jadi motivator buat teman-teman yang lain yang satu ruangan dirawat. Jadi ada pasien leukemia, ada yang pasien gagal ginjal. Dia bilang ke mereka gini, kalau sakit jangan dilawan, nikmati rasa sakit itu, insya Allah berkurang sakitnya. Terus dia sering menghibur, ngasih doa dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang buat saya amazing, dalam keadaan satu kaki sudah dilihat ukur, ya kan, karena bisa meninggal kapan aja gitu ya. Tapi masih ada laki-laki yang mau bukan cuma mencintai atau nawarin pacaran, tapi mau menikahi dia gitu loh. Dan buat saya ini luar biasa. Dan mudah-mudahan setelah teman-teman baca novelnya, nonton filmnya gitu ya, teman-teman bisa mengembalikan lagi kepercayaan terhadap cinta sejati. Dan khusus yang anak laki-laki ya, karena Mbak Asma punya anak laki-laki usianya 14 tahun, Mbak Asma nulis novel ini sebagai surat cinta untuk anak-anak sekalian yang laki-laki, karena di lewat tokoh Jemon ini Mbak Asma berusaha menggambarkan seharusnya laki-laki itu seperti apa gitu.
Jadi sampai ada kalimat laki-laki yang memberikan harapan kepada seorang gadis sebelum dia pasti akan perasaannya itu bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Mbak Asma, jadi nggak boleh PHP, ya. Laki-lakinya nggak boleh PHP, perempuannya nggak boleh baper. Coba kalau didengarkan sebutin baik-baik. Banyak banget Mbak di sini yang begitu. Iya. Jadi Mbak Asma dan Mbak Asma membandingkan adegan tadi tahu nggak Mus'ab bin Umair ya? Itu sahabat Rasulullah yang salah satu yang paling Mbak Asma kagum. Dia itu dari keluarga bangsawan, gantengnya kebangetan, ya, jadi kaya raya, pakaiannya paling bagus. Jadi kalau Mus'ab bin Umair itu lewat di kota Mekah sebelum dia masuk Islam, ketika dia jalan di kota Mekah, di jalan-jalan kota Mekah, itu seluruh jendela gadis-gadis Mekah itu terbuka semua untuk melihat Mus'ab bin Umair. Jadi Mbak Asma membandingkan dan perjuangannya untuk masuk Islam itu luar biasa. Nah ini bab yang bikin saya nangis waktu saya nulis novelnya Assalamualaikum Beijing. Jadi mudah-mudahan menginspirasi ya buat yang laki-laki di sini ya.